Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita diberikan perpanjangan waktu sebelum penalti. Yaitu melanjutkan pembahasan kita untuk kitab Syarhu Kashfis Syubuhat. Kita pada satu syubhat yang dikatakan oleh al-mu'allifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala sebagai atau diantara termasuk syubhat yang besar, yaitu penjelasan dari yaitu perkataan mereka yang mana kata mereka, innalladzina nazala fihimul qur'anu la yashhaduna alla ilaha illallah wa yukadzibuna rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'sa wa yukadzibuna al-qur'ana wa yas'alunahu sihran. Sedangkan kami ini yang memohon kepada orang yang kami anggap mulia, punya derajat yang tinggi di sisi Allah, dalam rangka mengharapkan syafaatnya, kami ini bersaksi Allah ilaha illallah, juga bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah. Kami ini nusaddiqul Quran, kami ini nu'minu bil ba'si, nusolli wa nasum, kan begitu. Bagaimana kami ini dijadikan seperti mereka. Nah itu. Ini kita telah mulai pembahasannya, alhamdulillah, pada satu waktu yang lalu sebelum ujian. Kita telah singgung juga bahwa di sini penulis memberikan penjelasan, memberikan pengarahan dari 8 sisi, ya, 8 penjelasan supaya dimengerti dengan baik bahwa manusia itu sekalipun sholat, sekalipun puasa, sekalipun mengimani hari kebangkitan, hendaknya benar-benar di dalam mengimani Al-Quran, hendaknya benar-benar dalam bersaksi la ilaha illallah, melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Itu jangan sampai dalam mengimani Al-Quran itu amana bi ba'din wa jahada ba'dah. Nah gitu. Jadi mereka ini kalaupun mengatakan kami nasyhadu alla ilaha illallah, kami nu'minu bil ba'si, kami nusolli nasum, tapi faktanya apa? Faktanya mereka masih amana bi ba'din wa jahada
ba'dah. Dan sudah merupakan ijma', tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa wajib untuk mengimani seluruhnya bila orang itu shaddaqa fi syai'in wa kadzdzaba fi syai'in akhar, itu adalah dihukumi masih kafir. Nah, itu jawaban yang beliau berikan untuk hal ini, jawaban yang pertama, dan itu yang kita telah dimudahkan membahasnya pada pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang kita insya Allah ini bismillah melanjutkan jawaban yang kedua ya. Ini memang sangat penting sekali. Mari kita semua berdoa agar diberi oleh Dia Ta'ala ilmu yang manfaat, betul-betul mendapatkan ideologi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Tauhidullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebesar-besar perintah, yang merupakan kunci surga ya. Ikhwah, kita lanjutkan jawaban atau penjelasan yang kedua ya. Jawaban yang kedua, halaman 83. Yuk Pak Ketua, siapa yang baca ini? Ya Dedi yang baca, Dedi yang baca. Ngarai dono kok, ngarai ke situ. Ya kan? Ngarai kita kok areng anu ora oleh. Al-mu'allif wa yuqalu aidan idza kunta tuqirru anna man saddaqa rasulana sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa jahada wujubas salati annahu kafirun halalu dammi wal mali bil ijma'i wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'si wa kadzalika illa al-ba'sa ya kan, karena musbit kan, karena musbit maka wajib nasab ya kan ya. Wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadhana wa sadaqa bidzalika kullihi wala takhtalifu al-madzahibu fihi wa qad nataqa bihi al-Qur'anu kama qaddamna. Maka dikatakan pula, apabila engkau mengingkarkan bahwasannya seseorang yang membenarkan Rasulullah SAW pada suatu hal dan pada kesemua hal dan mengingkari wajibnya salat, bahwasannya dia kafir, halal darah dan hartanya secara ijma'. Dan demikian pula apabila dia berikrar pada semuanya kecuali hari kebangkitan, dan demikian pula seandainya dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan dan membenarkan dengan semuanya, maka tidak ada perbedaan pada semua mazhab padanya. Dan sungguh Al-Quran telah berbicara tentangnya seperti yang telah kami jelaskan. Fama'lumun anna at-tauhida huwa a'zamu fariidatin jaa'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'zamu minas salati waz zakati was shaumi wal hajji, fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhil umuri kafara walau amila bi kulli
ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa idza jahada tauhid allazi huwa dinur rasul kulluhum la yakfuru subhanallah ma ajaba hadzal jahla. Maka maklum diketahui bahwasanya tauhid adalah sebesar-besarnya perintah wajib yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawanya, dan dia adalah lebih agung dari sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka bagaimana apabila manusia mengingkari sesuatu dari perkara-perkara ini, maka dia kafir, kufur, walau dia mengamalkan seluruh apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Dan apabila dia mengingkari tauhid yang dia adalah agama Rasul seluruhnya, tidak dikafirkan. Maksudnya Allah sungguh ajaib orang jahil ini, kejahilan ini. Ma'a jabah hadal jahla, gitu ya? Alangkah anehnya ketidaktahuan ini. Jadi ini ketidaktahuan sesuatu yang sangat aneh sekali. Masuk kok ini iso salah paham, masuk ini kok iso, ya gitu kan? Nah kan gitu. Sudah, itu aja. Ada sarahnya enggak? Belum Pak. Hah? Belum paham. Lah ya kan mau sarah kan paham. Kamu pilih saya apa pilih Sausemin nyata? Asalis qauluhu. Jangan asal. Qauluhu. Wa yuqalu aidan idza kunta tuqirru anna man saddaqa rasulah ila akhir. Hadza jawabun tsani. Naam, hadza jawabun sanin. Betul. Fa inna madmunahu annaka idza arafta wa aqrarta bi anna man jahada as-salata was zakata was siyama wal hajja wal ba'sa kafirun billahil azim. Walau aqarra bi kulli ma ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam siwa dzalika fa kaifa tunkiru an yakuna man jahada tauhida wa asyraka billahi ta'ala kafiran. Inna hadza la syai'un ajibun an taj'ala man jahada tauhida musliman wa man jahada wujuba hadhihi asya'a kafiran ma'a anna tauhida huwa a'zamu ma ja'at bihi ar-rasulu alaihim salatu wassalamu wa huwa a'ammu ma ja'at bihi ar-rasul fa jami'ur rasuli qad arsalat bihi kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa huwa aslu hadhil wajibati allati yakfuru man ankara wujubaha idza la tasihhu illa bihi kama qala Allah ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Fa idza kana man ankara wujubas salati awiz zakati awiz shaumi awil haji
au ankaron ba'sa kafiran. Famungkirat tauhidi asyaddu kufran wa abyanu wa azharu. Tiga, perkataan beliau, dan katakanlah pula apabila dia mengikrarkan bahwasanya orang yang membenarkan Rasul hingga akhir adalah jawaban yang kedua, maka sesungguhnya terjamin gitu. Kandungannya bahwasanya engkau apabila mengetahui dan mengikrarkan bahwasanya seseorang yang mengingkari salat, zakat, mengingkari puasa dan haji, mengingkari hari kebangkitan adalah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Dan seandainya dia mengikrarkan pada semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kecuali hal ini, maka bagaimana engkau mengingkari seseorang yang mengingkari tauhid dan menyekutukan Allah, kafir? Sungguh ini ada sesuatu yang ajib. Dan engkau menjadikan seseorang yang mengingkari tauhid seorang muslim, dan seseorang yang mengingkari wajibnya perkara hal ini kafir, bersamaan bahwasanya tauhid adalah paling agung apa yang Rasulullah datang dengannya dan dia adalah keumuman yang paling banyak dibawa oleh para rasul, dan seluruh rasul telah diutus dengannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul kecuali kami wahyukan atasnya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Dan dia adalah asal kewajiban yang mana seseorang kufur, yang mana orang yang mengingkari wajibnya kufur, orang yang mengingkari wajibnya kufur, sebab tidak sah kecuali dengannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, seandainya engkau menyekutukan berbuat syirik, maka hapuslah semua amalanmu dan engkau menjadi orang-orang yang rugi. Bahkan Allah lah yang sembahlah dan jadilah dari orang-orang yang bersyukur. Maka apabila seseorang yang mengingkari wajibnya sholat atau zakat atau puasa atau haji, atau mengingkari hari kebangkitan, dia kafir, sebagaimana dia mengingkari tauhid yang lebih, maka lebih besar kufurnya dan lebih jelas dan lebih tampak. Ya. Sudah toh, jelas toh sebetulnya. Kalau belum jelas, masa kita kena yang itu katakan ma'ajabah hadzal jahla. Terus ngaji sih kena ini piye? Iya ya.
Diterangkan. Ya. Ngono ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada jawaban yang pertama lalu dijelaskan bahwasanya seseorang yang dalam imannya itu masih mengimani sebagian, mengkufur sebagian itu adalah masih kafir. Ya kan? Kita ajak mereka memahami, coba kalau orang itu mengimani ini tapi masih mengingkari sholat, kafir enggak? Oh iya kafir. Oh dia udah gini udah sholat tapi mengingkari zakat, kafir enggak? Oh iya masih kafir. Gitu toh? Gini tapi belum mengimani haji, gimana? Kafir, ya kafir. Gitu kan? Sudah dibahas, makanya gitu ya kan? Udah sepakat bahwa orang itu dalam Islam sudah mengimani semua kewajiban. Walaupun belum bisa melaksanakan, tapi wajib mengimani wajibnya apa yang disyariatkan oleh Allah, wajibnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan pembahasan yang pertama lalu ya kan. Nah itu. Nah tentunya mereka ini yang punya syubhat sudah menerima jawaban yang pertama tersebut ya kan itu. Ya kemudian sekarang berpindah ke jawaban yang kedua ya kan itu. Memang untuk memahami yang kedua ini kita harus tahu nahwunya dulu ya, tahu nahwunya supaya kita paham. Nah, kuncinya paham nahwu sebetulnya di sini, kuncinya paham nahwu supaya tahu arah gitu ya. Yang pertama saya pengen tanyakan dalam matan di situ, anna man saddaqar rasula sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in. Anna situ mana isimnya anna? Yuk antum ahi, mana isimnya anna? Antum ahi, isimnya anna. Jawab. Ya antum ayo. Isimnya anna mana? Isimnya anna. Anna man saddaqar rasul, mana isimnya anna? Ya antahi. Nah, man. Isimnya man ya kan gitu. Isimnya man. Man sodako itu adalah man itu man mausul. Ya kan? Man mausul fi mahali nasbin, isim dari anna. Sekarang setelah tahu isimnya, mana khobarnya? Mana khobarnya? Ayo antum jawab yuk. Ya antum jawab. Iya, mana khobarnya anna? Mana? Naam, khobarnya annahu kafirun, annahu halalud dami wal mali bil ijma. Itu khobarnya. Ya. Di sini kamu, siapa kamu? Idza kunta tukiru, siapa kamu? Kamu sahibu syubhah. Wahai Anda pemilik syubhat ini. Anda dari keterangan yang pertama kemarin gitu kan, sudah memahami, sudah mengerti bahwa orang yang shadaqar rasul fi kulli syai' dalam rukun iman yang 6. Ya, dalam beragam semua syariat Islam. Tapi sayangnya satu, apa? Jahada wujubas sholah misalnya, itu kan? Sayangnya satu, dia itu masih mengingkari wajibnya sholat. Nah, Anda mengikrarkan bahwa orang itu adalah kafirun halalud dami wal mali bil ijma. Ya, atau kita katakan demikian juga bila orang itu aqarra bi kulli syai', dia aqarra bi kulli syai', semua dia akui ini Islam, ajaran Islam, hanya satu yang dia enggak ingkari, hanya yang enggak dia imani. Apa itu? Dia mengingkari al-ba'sa.
Itu kan juga kafir kan? Nah itu. Dan ini semua pendapat seperti ini, pendapat yang la takhtalifu al-madzhab. Ini seluruh madhab tidak ada yang berbeda pendapat. Kenapa? Memang itu adalah nas Al-Quran. Itu nas Al-Quran nataqa bihil Quran sebagaimana firman-Nya Allah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru ba'd wa yuriduna ayyatakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Itu kan? Nah, terus satu pertanyaan lagi untuk antum agar paham semua ini. Wa idza kunta tuqirru. Idza itu kan ada tuh syartiyah toh. Iya. Idza itu kan ada tuh syartiyah. Ada fiil syarat. Juga ada jawab. Mana fiil syaratnya? Mana fiil syaratnya? Situ. Idza kunta tuqirru. Mana fiil syaratnya? Ya, jawab. Anda? Kunta. Ya, kunta. Fiil syaratnya kunta. Sekarang jawabnya. Mana jawabnya? Mana jawabnya? Ayo jawab yuk. Antum. Ya, antum ayo. Mana jawabnya? Mana jawabnya idza? Idza kunta tuqirru, mana jawabnya idza? Yuk ganti antum yuk. Ya, ganti antum yuk. Ganti antum. Jawabnya fa ma'lumun. Itu jawabnya fa ma'lumun itu jawabnya. Jawabnya adalah jumlah fi'liyah ma'lumun anna tauhida huwa a'dhamu faridatin ja'a bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabnya idza. Itu antum mesti ngerti supaya paham, agar tahu kaitannya, tahu hubungannya. Itu jawabannya idza di situ, jawabannya idza. Itu jawabannya idza. Ya kan? Jadi kalau sudah diterangkan di atas, bila Anda ikrar keterangan itu, Anda tukiru ini tukiru, berarti maklum dah, sekarang udah enggak majhul, udah maklum. Udah diketahui oleh semua pihak, berarti at-tauhidu adalah a'dhamu faridatin. At-tauhidu a'dhamu minas shalah. At-tauhidu a'dhamu minas zakah. At-tauhidu a'dhamu minas shaum. At-tauhidu a'dhamu minal at-tauhidu a'dhamu faridatin. Dari semua faridah yang dibawa oleh An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam itu tentunya maklum. Tentu maklum. Tentu itu sudah maklum lagi. Sudah bukan lagi perkara yang tertutup, bukan perkara yang majhul. Ya kan? Itu tentu sudah perkara yang ma'ruf. Itu ma'ruf bahwa at-tauhidu a'dhamu faridah. Itu memang kan dipahamkan. Kita paham bahasanya, kita pahamkan at-tauhid a'dhamu faridah. Ya, ikhwah.
Dipahamkan dulu, dan tentu sudah maklum dengan keterangan di atas. Karena apa? Karena orang hanya gara-gara jahada wujubas shalah itu kafir. Padahal jika tidak sholat, tapi dia iman wajibnya sholat, itu kekafirannya tahtalifu al-madahib. Tahtalifu al-madahib, ya kan? Ada ikhtilaful madahib. Tapi jika dia jahada wujubas shalah, kafir bil ijma' wala takhtalifu al-madahib. Nah, wujubas shalah kan tauhid, ya kan? Wajibnya, jadi mengimani wajibnya sholat itu tauhid. Iya toh, mengimani wajibnya puasa Ramadan adalah tauhid. Puasa Ramadan rukun Islam, ya kan? Mengimani wajibnya puasa Ramadan iman, ya kan? Itu iman. Itu mengimani, namanya mengimani Al-Quran, mengimani apa yang dibawa oleh An-Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu. Nah, jika itu sudah maklum, gampang. Itu maklum belum? Sampai situ. Sudah fa maklum itu masih fa majhulun. Mazala majhulan. Atau ausara makluman. Nah, itu harus di muhasabah dulu, ya kan? Fansat masih mazala majhulan gitu. Jangan masih mazala mungkaron. Itu sekarang udah harus menjadi maklumun jiddan. Itu kan? Nah, itu kita harus paham dulu, itu maklumun jiddan. Itu udah jelas nyata. Bahwasanya mengimani wajibnya sholat itu lebih agung daripada menegakkan sholat. Mengimani wajibnya sholat lebih agung dari mendirikan sholat. Mengimani wajibnya puasa lebih agung dari melaksanakan puasa. Maklumun? Nah, itu harus maklum dulu. Nah, itu ya. Itu harus maklum di situ. Mana? Akhir udah maklum atau masih mendua? Ya. Makanya orang itu kalau dia berbuat dosa, jika dia itu mencuri misalnya, dia harus mengimani bahwa dia berbuat maksiat, bahwasanya Allah mengharamkan mencuri. Karena kalau dia mencuri itu dosa besar. Tapi jika dia mengingkari haramnya mencuri, kafir. Ya kan? Kafir. Baik siapa? Orang yang tidak mencuri tapi dia tidak mengimani haramnya mencuri, dengan orang yang mencuri dia mengimani mencuri itu haram, hanya aku terbawa syahwat.
Nah, orang yang nggak mencuri tapi dia tidak mengimani haramnya mencuri, itu lebih buruk. Karena dia tidak iman haramnya mencuri itu udah kufur, dan dia tidak mencuri belum tentu baik. Dia nggak mencuri, emang dia nggak ada peluang untuk mencuri masalahnya. Aku nek nyuri ra iso ora konangan nih. Jadi aku ora wani nyuri, aku ra iso ora konangan. Mesti aku nyuri konangan kok, jadi aku ora wani mencuri. Dia gitu masalahnya, dia tidak pinter mencuri. Tapi sebetulnya dia tidak percaya mencuri itu diharamkan oleh Allah. Ini enggak mencuri, ini buruk, ini kufur. Dengan orang yang dia pinter mencuri tapi masih yakin mencuri itu diharamkan oleh Allah. Nah, itu kita ngerti seperti itu. Ya kita nggak nyuruh mencuri, tapi kita mengingatkan walaupun Anda pandai, walaupun Anda cerdik, jangan gunakan kecerdikan Anda untuk menipu orang lain, karena Allah mengharamkan menipu. Jangan kau gunakan kecerdasanmu untuk mencuri dengan aman karena kamu cerdik, karena kamu cerdas, mahir. Karena walaupun kau mahir, namanya mencuri diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Itu. Sini ada dimaklumi bahwasanya jahada wujubas sholat itu adalah kafir. Tapi jika tidak menegakkan sholat, kafirnya masih ada ikhtilaf. Tapi kalau mengingkari wajibnya sholat, kafirnya itu adalah halalud dami wal mali, dan tidak ada perbedaan pendapat, ya kan? Dan itu. Itu mohon maklum dulu. Ya, itu harus maklum dulu. Itu fa maklumun. Itu berarti maklum anna tauhida anal imana, gitu kan? Nah, tauhid adalah a'dhamu faridotin. Nah, itu harus diketahui dulu. Sudah begitu? Nah, jika udah begitu, kita berangkat kepada perkataan si sahibu syubhah. Ya kan? Si sahibu syubhah itu kan sebagaimana diterangkan kemarin di halaman yang ke-80 itu, ya kan? Kayak gitu kan? Nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa nusaddiqul Qur'an wa nu'minu bil ba'si wa nusolli wa nasum, kan gitu kan? Kenapa kami kok kafirkan? Hanya karena memohon syafaat kepada orang yang kita yakini agung posisinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Nah, kita kembali ke situ. Fa kaifa idza jahadal insanu syai'an min hadhil asya'i min hadhil umuri kafara walau amila bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallam. Bagaimana apabila orang itu sekedar mengingkari sholat atau mengingkari puasa, ini saja kufur.
walaupun dia sebetulnya sudah melaksanakan seluruhnya, walaupun dia dan seterusnya, itu aja kan kau sepakat. Jika dia masih mengkufuri suatu saja, sekedar mengkufuri sholat atau sekedar mengingkari satu aja al-ba'as, ya kan, itu kufur kan, itu. Nah, terus sekarang bagaimana apabila orang itu jahadat tauhidah, mengingkari tauhid, mengingkari wajibnya seluruh macam ibadah hanya untuk Allah. Loh kan gitu. Wong sekedar mengingkari satu saja, mengingkari sholat tok, itu aja kamu udah katakan kufur. Ya kan? Sekedar mengingkari zakat tok saja kau pun terima, itu kufur, tidak ada perbedaan pendapat. Nah sekarang bagaimana kamu nggak mau terima orang yang mengingkari tauhid, yang mengingkari bahwasanya seluruh macam ibadah itu hanya untuk Allah saja, dan memang itu tauhid adalah dinur rusul. Bagaimana kau nggak terima itu kafir? Bagaimana kok berpendapatmu itu layak kufur? Itu bagaimana? Anda berpendapat bahwa orang yang jahada syai'an min hadil umuri kafara walau amila bikulli syai'. Tapi kok Anda enggak berpendapat kafirnya orang yang jahadat tauhid? Hada subhanallah ma a'jaba hadal jahla. Gitu kan? Ya sekedar mengingkari sholat aja kufur. Nah, bagaimana mengingkari wajibnya seluruh ibadah hanya untuk Allah? Ya kan? Tentu itu kufur, karena wajibnya semua ibadah hanya untuk Allah. Itu tauhid. Itu agamanya semua nabi dan rasul, sebagaimana ayat wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Di semua nabi, semua rasul itu diberi wahyu oleh Allah bahwasanya tidak ada yang berhak mendapatkan seluruh macam ibadah itu hanyalah aku saja, maka hendaklah semua kalian menyembah aku, ya kan, itu kata Allah. Nah, semua ibadah hanya untuk Allah. Hadza aslu hadhil wajibat. Itulah pokok, itulah landasan. Itu adalah aslu, itu adalah landasan, pijakan wajibnya macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Itu kan? Jadi kenapa itu sholat harus lillah? Kenapa itu puasa harus lillah? Kenapa itu zakat harus lillah? Ya pondasinya adalah ini ayat, yaitu semua nabi, semua rasul kan beri wahyu annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya kan? Itu kan pokok, itu pokok landasan, pokok pijakan wajibnya, bahwasanya semua itu kewajiban adalah hanya untuk Allah, hanya lillahi ta'ala. Jadi ini ayat adalah aslu hadhil wajibat, kewajiban yang barang siapa yang angkara wujubaha kafir. Ya kan? Jadi ini ayat merupakan aslun, merupakan pokok yang menjelaskan kafirnya orang yang mengingkari wajibnya syariat puasa dan semisalnya dan seterusnya. Kenapa kok kafir? Iya, itla tasihu ila bihi, karena tidak sah sholat
atau tidak sah puasa, tidak sah zakat kecuali dengan mengimani hal itu, mengimani wajibnya semua ibadah hanya untuk Allah. Itu wajib diimani. Karena kalaupun sholat, kalaupun zakat, kalaupun puasa, kalaupun haji, jika masih syirik, kata Allah, la in asyrokta la yahbatonna amaluka wa la takunana minal khasirin, kan itu. Oleh karena itu, fa'bud, maka hanya kepada Allah lah kalian beribadah. Ingat, balillaha, Allah didahulukan. Maf'ulun bih, menunjukkan apa? Hasr, kekhususan. Hanya kepada Allah lah engkau beribadah dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Ya gitu. Nah, dengan begitu maka bila mengingkari wajibnya sholat saja itu adalah kafiron, ya, kafiron, atau mengingkari wajibnya zakat saja, iman yang lain kafiron, itu kan? Maka famungkiru tauhid, maka mengingkari wajibnya tauhid, mengingkari wajibnya semua ibadah wajibnya itu Allah, itu jelas kufur, asyadu kufron abyanu wa adhar. Kenapa Anda enggak merasa kufur hanya gara-gara sudah sholat, sudah puasa, padahal Anda masih belum mengimani wajibnya semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, masih memberikan doa, masih memohon kepada orang yang Anda anggap tinggi jabatan di sisi Allah, walaupun sekedar liyuqarribuna indallahi zulfa, sekedar haulai syufa'auna indallah, kan itu. Ya. Itu ikhwah, itu nomor 2. Masih sama dengan tadi atau udah beda kira-kira? Maklum, alhamdulillah maklum. Ya. Memang khususnya nahwu itu, udah tahu nahunya gitu, tahu nahunya dulu, tahu mubtada khobarnya, tahu isimnya dan khobarnya ana, dan tahu syarat fiil dan jawab. Itu punya digadukkan, itu harus ketemu ya. Itu kunci, itu hanya itu aja kan, sejak berkuwi bahasa itu kan. Kita harus terlatih seperti itu. Biasakan itu selalu dilatih begitu. Itu ya, wah. Nomor 2, nomor 3 atau sudah? Gua rampung di arah apa ya? Yo. Baca yuk. Bismillah. Wa yuqalu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifata wa qad aslamu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yu'adzinuna wa yusalluna fa in qala annahum yaquluna inna musailamata nabiyyun faqul hadha huwa matlubu idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam kafara wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'hu syahadatani wala salatu fa kaifa biman rafa'a syamsana aw yusufa aw sahabiyan aw nabiyan ila martabati jabbaris samawati wal ard subhanallah ma a'dama sya'nahu kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladina la ya'lamuna. Dan
dikatakan kepadanya juga mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat memerangi Bani Hanifah, dan sungguh mereka orang-orang Bani Hanifah itu mereka masuk Islam bersamaan di depan Rasulullah, di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka Bani Hanifah itu mereka juga mengumandangkan adzan, dan mereka juga sholat. Maka jika dia membantah lagi, maka jika dia membantah lagi bahwasanya mereka mengatakan, kan Bani Hanifah kan meyakini gitu. Maka jika mereka membantah, kan Bani Hanifah mengatakan, orang-orang Bani Hanifah itu mereka mengatakan sesungguhnya Musailamah itu kan seorang nabi, maka katakanlah pada dia yang terkena syubhat. Ini yang diinginkan apabila ada seseorang yang mengangkat seorang kepada derajat kepada derajat Nabi, atau menyetarkan sampai ke derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah kafir, dia menjadi kafir dan halal hartanya dan darahnya, dan tidak bermanfaat kedua syahadatnya, dan juga tidak bermanfaat sholatnya. Maka bagaimana dengan orang yang mengangkat Samsan, ya nama orang, nama tokoh, nama orang yang dianggap mulia. Maka bagaimana dengan orang yang mengangkat Samson atau Yusuf atau seorang sahabat atau seorang nabi kepada derajat sampai kepada derajat di atas penguasa langit dan bumi, subhanallah, maka subhanallah alangkah besarnya urusannya. Demikianlah Allah mengunci atas hati orang-orang yang tidak mau mengilmui, tidak mau mengetahui. Orang tidak mengetahui. Ya, ini akhwah. Di yang ketiga, apa jawabannya yang ketiga? Kita bawa dia kemana? Kepada praktek sahabat. Ya kan? Kita bawa kepada praktek sahabat, bahwa apa yang dikerjakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkafirkan pemilik syubhat seperti itu pun terjadi pada zaman dahulu, ya kan? Pada zaman dahulu. Apa itu? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu mereka memerangi Bani Hanifah. Padahal Bani Hanifah itu dahulu mereka Islamnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka pun sholat, mereka pun azan, mereka pun sholat jamaah, kan gitu. Nah, itu kita bawa ke sana, kan itu kan. Kita bawa mereka ke sejarah itu, kan gitu. Nah, terus kita bawa ke sini, dia nyambung. Loh iya no, itu diperangi no. Lah kan karena mereka Bani Hanifah itu berkeyakinan mengatakan Musailamah nabi. Nah, itu. Ya pantas saja kalau mereka diperangi oleh para sahabat karena mereka berkeyakinan Musailamah itu nabi. Nah, itu. Nah, kalau dia
Gitu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita tunggu. Ini adalah yang akan membuat mereka faham. Nah, itu. Ya. Nah, gini, ya kan? Berarti Anda kan paham bahwa kalau ada orang atau ada kaum yang rafa'a rajulan, mengangkat seseorang, seperti mengangkat Musailamah gitu kan, sekedar mengangkat Musailamah, diangkat sampai ke martabat Nabi, mengangkat Musailamah Nabi, itu saja kan kafir toh. Nah, kan itu seperti yang Anda katakan kan itu kan kafir kan, hala maluhu wa hala damuhu, dan syahadatnya nggak berguna, juga sholatnya kan gitu. Nah, kalau gitu, nah bagaimana nggak kafir orang yang atau kaum yang mengangkat derajatnya Samson, Yusuf, ataupun seorang sahabat, seorang nabi, diangkat sampai kepada derajatnya Allah Al-Jabbar, Khaliqis samawati wal ard, kan gitu. Tentu kafir. Wong sekedar mengatakan Musailamah nabi aja kafir. Diperangi oleh para sahabat. Nah, bagaimana dengan mengangkat seseorang menjadi setingkat, sederajat Allah, ya kan? Tentu lebih kafir lagi. Nah, kan gitu. Itu jawaban yang ketiga. Nah, itu gitu. Pas adzan alhamdulillah nomor 3 selesai itu. Tapi sarahnya belum dibaca itu ya. Itu ya mungkin yang kita bahas sampai sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.